A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah wa yassalamu walau katanya lisani yaqrahu walau rabbul innaka wa Ibu kepala sekolah yang saya hormati serta dewan guru yang saya cintai, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini, semua karena rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya juga. Semoga rahmat beserta salam dicurahkan kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah serta dewan guru yang telah mau mengikuti kegiatan dan mengizinkan serta mendukung kegiatan diseminasi materi modul 1 budaya positif. Ini materi tentang budaya yang harus diibaratkan atau didiseminasikan kepada rekan-rekan semua yang ada di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kali ini materi yang ingin saya sampaikan yang didapat dari selama pelatihan atau pendidikan guru penggerak di LMS Angkatan 8 Kabupaten Bogor mengenai modul 1 tentang budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif, ya, budaya positif. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu ini pentingnya budaya positif. Di sini ada sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang diutarakan oleh KHD. KHD itu siapa? KHD itu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, ya, Bapak Pendidikan Nasional kita. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita garis bawahi bahwa tujuan pendidikan itu kita itu hanya menuntun, gitu ya. Menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Karena kalau ibaratnya ini ya, si anak itu dia adalah ibarat lembaran kertas. Kalau dulu kita beranggapan bahwa anak itu merupakan satu lembar kertas yang kosong. Tapi menurut KHD sebenarnya anak itu diibaratkan itu teori tabula rasa. Diibaratkan lembar kertas yang mana di kertas tersebut sudah ada garis-garisnya, tapi masih samar. Tugas kita apa? Tugas kita hanya menebalkan garis-garis itu berdasarkan kodrat yang ada pada anak. Itu ya, kullu maulid yuladu ala fitrah, gitu ya. Kalau saya salah menyampaikan, setiap anak itu dilahirkan dan setiap anak dilahirkan itu yuladu ala fitrah, dia tetap membawa fitrahnya dan tergantung orang lain itu siapa? Ya tetap dengan anak. Siapa? Orang tua dan guru.
dia membimbingnya itu ke arah mana, gitu ya. Jadi si fitrahnya itu sudah ada, gitu ya. Jadi tujuan pendidikan yaitu mendidik segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi manusia, anak-anak atau kita juga ya, kita itu adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Maka pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang kita perbaiki itu, yang kita tuntut itu dasarnya itu sudah ada pada anak. Ibaratnya kalau kita nonton film, apa tuh ya? Titanic ya, Titanic. Titanic itu waktu menabrak gunung es ya, gunung es itu dikira Cina kodanya itu gunungnya kecil, tetapi setelah didekati dia menabrak esnya itu ya, ternyata di bawah permukaan lautnya itu esnya besar, ya gunung esnya itu besar. Jadi apa? Yang terlihat itu sebenarnya yang karakter yang ada pada anak itu, yang terlihat oleh kita itu hanya sebagian kecil saja. Masih banyak yang harus kita eksplor, yang harus kita ketahui dari anak itu masih banyak. Itu kalau kata itu hanya 12%-nya saja yang terlihat, gitu ya. Kepribadian kita itu yang terlihat, orang-orang itu hanya 12%-nya saja, 12%-nya saja. Selebihnya itu, wah ibarat bekas di bawah, gitu ya. Nah, kita ini sebagai pamong kita itu tugasnya adalah pamong. Among itu ngomong, ya. Maaf ya kalau ada orang Jawa saya nggak tahu nih. Among itu artinya ngomong, gitu ya. Ngomong itu menuntut. Nah, sebagai pamong pendidik dapat memberikan tuntunan dan arahan agar tidak bisa kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi tugas kita itu menuntun anak, tujuan yang sudah benar, kita tuntut ke arah yang benar. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan anak kita gitu ya dibiarkan akhirnya tidak sampai pada tujuan itu atau arahan yang diharapkan berdasarkan dasarnya itu kodratnya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, ini materi tentang budaya positif yang saya dapatkan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol dan yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Sebelumnya ini ada sebuah permainan Pak, perubahan paradigma. Nah, kita tentang teori kontrol. Ini ya, kegiatan kepala tangan. Misalkan ada A dan B, misalkan Bapak dan temannya boleh. Nah, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Misalkan Bu Dewi coba kemakan. Misalkan di tangan Bu Dewi itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Dewi, gitu ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga. Saya minta bantuan kepada Bu Hena ya. Bu Hena menjadi temannya, mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Tapi ingat tadi di dalam Bu Dewi, kepala tangan Bu Dewi itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ibu Bu Hena bisa membujuk, mengancam, menarik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bu Dewi. Coba kita perhatikan ya Bu ya. Cukup 3 detik saja. 1, silakan Bu. Tadi rayu dulu.
dirayu ya. Boleh juga di video acam. Ya, coba ya Bu Dewi, ya terima kasih Bu Dewi, Bu Hera. Coba, apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi dari kegiatan tersebut? Apa yang terjadi Bu Dewi? Menurut Bu Dewi apa tadi ya? Mempertahankan sesuatu itu, mempertahankan sesuatu yang penting, gitu ya. Lalu siapa yang berhak mengontrol atas diri kita? Diri sendiri, betul sekali, betul ya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu yang berharga di dalam diri kita, kita memiliki hak kontrol terhadap diri sendiri. Karena kita meyakini sesuatu yang berharga itu penting buat kita, betul ya. Nah, selanjutnya ini perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid dulu, ya, bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Tapi kenyataannya sama seperti paradigma tadi, yang memiliki kontrol terhadap diri sendiri adalah diri kita sendiri. Murid juga sama. Murid tidak bisa dikontrol oleh kita. Dia hanya bisa mengontrol diri sendiri, oleh murid sendiri, bukan kita. Nah, ilusi tahu. Gambarannya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dulu ya, kalau kita disinggung-singgung orang, gitu ya, atau membuat orang merasa bersalah, gitu ya, ada sesuatu yang kurang, itu dapat mengembangkan apa? Disiplin. Tapi kenyataannya kata ilmuwan katanya itu tidak, ya. Ini saya lewat saja dulu ya. Nah, Ibu Guru, dari peristiwa tadi mengenai teori kontrol, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Jadi teori kontrol itu teori pilihan. Sebenarnya tadi Bu Dewi juga ya, kalau dia mau membuka boleh-boleh saja ya, pilihan Bu Dewi. Kami ingat itu bukan karena atas bujukannya juga, tetapi teori atau pilihan Bu Dewi memberikan membuka itu ya. Tapi tetap yang memiliki kontrol terhadap diri adalah diri kita sendiri. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu kita ya pada tahap stimulus respon, teori yang baru itu teori yang lama stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol yang baru ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu kita belajar ya, mengajar anak supaya anak itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan, gitu ya. Tetapi sekarang itu belajar itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Si anak memiliki pandangan sendirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu ya. Dulu anak melakukan perilaku yang mohon maaf ya tidak sesuai, gitu ya. Itu atau tidak sesuai peraturan, itu adalah kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Misalkan begini, si anak kalau di kelas ribut si anak itu pasti dia memiliki tujuan, gitu ya. Atau si anak tiba-tiba marah kepada temannya, marahnya itu dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Dia memiliki alasannya juga. Lalu orang lain bisa mengotak saya, ya. Tetapi teori kontrol sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, itu teori yang dulu. Tapi sekarang
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi sudah kita praktekkan ya, Bu Dewi dengan Bu Hena. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ya dibujuk dulu ya Bu, dibujuk dulu. Ya baru dipaksa. Kalau sekarang Bu Hena sama Bu Dewi bisa bekerja sama. Itu kan sesuatu yang berharga ya. Bu Hena meminta kepada Bu Dewi karena melihat itu berharga. Bu Dewi pun sama, itu berharga. Dibutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau sekarang nggak ada menang kalah, katanya ya. Harus istilahnya win-win solution, gitu ya. Harus apa? Ya menang-menang, gitu ya. Kalau dulu seanak melakukan, misalkan contoh ya, anak melakukan pelanggaran, soalnya. Terus kita beri hukuman karena si anak melakukan kesalahan. Nah sebenarnya kita melihat si anak itu kalah pada peraturan. Kita menang karena menegakkan peraturan. Tapi sekarang model berpikir kita menang-menang. Bagaimana si anak dia belajar bertanggung jawab, memahami kesalahan dirinya dan memperbaikinya. Jadi nanti ke depan akan timbul motivasi, gitu ya, motivasi. Jadi sebagai tugas guru kita harus memunculkan motivasi pada diri anak untuk melakukan sesuatu. Nanti motivasinya ada gitu ya. Sebelum kepada motivasi, ini ada makna disiplin. Karena saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui bahwa untuk pentingnya menerapkan disiplin di sekolah. Sebenarnya apa sih makna disiplin? Saya dulu terdapat miskonsepsi tentang disiplin itu. Setelah saya baca di buku modul 1.4 bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin katanya. Artinya apa? Disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Tapi kadang kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih sebenarnya? Ketaatan, kepatuhan, gitu ya. Tapi sebenarnya katanya disiplin itu belajar, gitu ya. Guru belajar, murid belajar. Maka asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu buat siapa? Ya buat diri sendiri. Dalam rangka apa? Menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena sesuatu hal yang lain. Namun dalam budaya kita, ya dulu juga saya beranggapan seperti ini. Makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplin itu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan atau tujuan-tujuan mulia. Nah, itu ya. Jadi disiplin itu kadang apa ya? Kita berbenturan dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan, gitu ya. Tidak nyamanan, keterpaksaan, ya bukan dengan apa yang kita hargai. Lalu ini ada contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu tadi ya untuk mewujudkan, kalau kita disiplin berarti untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan atau tujuan mulia, nilai-nilai mulia sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, sifat positif tadi ya kodrat kita tuh udah ada. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, gitu ya, ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan tadi memiliki
tujuan. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kultural tahun 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diani Joseph. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, nilai-nilai kebajikan apa itu? Kalau di kita itu sekarang pada kurikulum Merdeka Belajar itu terdapat dimensi untuk belajar Pancasila. Nah, dimensi belajar Pancasila itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan atau tujuan mulia atau sifat-sifat positif, gitu ya. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa profil pelajaran Pancasila itu ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beranak mulia, mandiri, berpengalaman kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mau balik lagi ya apa ini? Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu seseorang melakukan suatu perilaku atau perbuatan tentunya atas dasar motivasi, gitu ya. Motivasi ini ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu berarti artinya dorongan dari luar. Kalau internal itu berarti dari diri sendiri. Nah, kalau eksternal biasanya seorang akan melakukan perbuatan atau perilaku ini terdapat dorongan dari luar. Dorongan dari luar itu seperti apa? Seperti adanya hukuman, adanya penghargaan, gitu ya. Contoh, saya dulu waktu sekolah, gitu ya, saya mau datang pagi-pagi ke sekolah itu karena saya takut dihukuman. Saya dihukum datang kesiangan, gitu ya, kesiangan. Berarti saya datang pagi-pagi pada hari itu karena ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi eksternal, gitu ya. Jadi motivasi eksternal satu itu perilaku tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu ya. Atau juga untuk mendapatkan imbalan, gitu ya, penghargaan dari orang lain atau institusi. Kalau saya melakukan ini, saya akan dapat apa nih? Ya, lalu orang absen baik, apa memang insentif? Tidak baik apa? Itu kan seperti itu ya. Itu juga motivasi ya, motivasi eksternal dari dorongan. Yang selanjutnya kedua motivasi internal atau ini dari dalam diri sendiri. Nih, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Saya datang pagi-pagi, itu ya. Saya sholat subuh berjamaah. Saya ikut kerjasama di lingkungan. Nah, itu motivasi internal. Berarti saya ini akan menjadi orang seperti apa sih melakukan itu kan? Gitu ya. Berarti kalau sudah berpikir seperti itu, berarti dia sudah apa? Di dalamnya terdapat motivasi internal. Nah, motivasi internal. Nah, seseorang melakukan suatu perbuatan atau perilaku berdasarkan motivasinya, itu ya, berdasarkan motivasinya itu
menunjukkan pilihan dia untuk merdeka. Untuk merdeka. Merdeka itu apa sih sebenarnya? Kalau Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri, gitu ya. Kalau anak saya dia belum bisa merdeka, kalau bangun saya jadi curhat ya. Kalau subuh tuh dia tidak bisa memerintah diri sendiri untuk bangun, harus dibangunkan gitu ya. Berarti merekanya belum merdeka secara hakiki gitu ya. Jadi gitu. Jadi mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau dulu kan dijajah ya, berdasarkan perintah penjajah. Bukan hanya seperti itu saja, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ayo bangun, ayo sholat, gitu ya. Ayo ke sekolah, ayo gotong royong, ayo ikut ronda. Nah, jadi mereka itu cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, dari ketiga motivasi tadi, ya tadi kan motivasinya ada dua ya, ada motivasi internal, ada eksternal. Kalau eksternal tadi ada dua faktor ya, karena ada hukuman, karena ada penghargaan. Yang internal itu berasal dari dalam diri sendiri. Menurut para ahli itu ya, dihukum oleh penghargaan. Kadang kita itu dihukum oleh penghargaan. Jadi yang ingin ditampilkan sebenarnya itu motivasi dalam melakukan suatu disiplin, satu pembelajaran, satu perilaku, itu yang paling penting adalah tadi ya. Yang ketiga apa yang ketiga teh? Dari dalam diri, itu ya. Bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Kadang diberi hukuman, hukum oleh penghargaan. Kadang penghargaan juga itu adalah bagian dari hukuman. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk, gitu ya. Sama ya, menghukum juga meminta, gitu ya. Memberi penghargaan juga membujuk orang supaya melakukan, gitu ya. Menghukum juga mengancam orang, gitu ya, membujuk orang supaya tidak melakukan. Nah itu mendukung seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal. Jadi ini sama ya, tadi hukuman itu, penghargaan itu dorongannya adalah eksternal. Dan akan ada faktor kalau dibiarkan akan ketergantungan. Seperti misalkan si anak di kelas, kalau nilai 10 suka dapat permen dari gurunya gitu ya. Dan gurunya kasih permen. Tiba-tiba gurunya tidak bawa permen, gitu ya, tidak bawa permen. Tiba-tiba dia berhasil dapat nilai 10. Gurunya tidak memberikan permen. Pasti ada rasa kecewa pada anak tersebut. Walaupun mungkin tidak besar ya kecewanya sebentar. Pastilah sebagai manusia pasti ada rasa kecewa. Jadi dihukum oleh penghargaan, karena kita itu dihukum oleh penghargaan. Karena nanti pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu menghukum. Penghargaan katanya tidak efektif juga. Penghargaan dapat merusak hubungan. Seperti tadi Bu Beta kemarin memere permen, aina orang temeredi, kabar temeredi. Nanti hubungan apa ya? Kepercayaan juga akan luntur, gitu ya, akan luntur. Jadi akan dapat merusak hubungan juga, gitu ya. Penghargaan baik, gitu ya. Tetapi kalau menurut saya memberikan penghargaan itu Pak, tapi jangan sering dan berlebihan. Jadi yang berlebihan itu penghargaannya boleh, memberikan penghargaan boleh, tapi jangan
sering enggak? Ya, berlebihan itu ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan katanya dapat menurunkan kualitas juga. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ya penghargaan, yang pentingnya ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang dibangun itu sebagai guru kepada murid membagikan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, bagaimana sih menerapkan bentuk program kebajikan atau mengapresiasi kepada murid? Tidak hanya memberikan hukuman dan penghargaan, tapi kita bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan murid atau peserta didik atau orang lain. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, yang paling penting fokus pada prosesnya. Contohnya seperti ini, misalkan pengakuan apresiasi. Ada kalimat pembukanya. Kemarin Bapak perhatikan, apa nilai kebajikannya? Rasa empati. Jadi katakan kepada anak, kemarin saya perhatikan atau Bapak perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Pada situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau misalkan dia sudah bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kelas, gitu ya, kelas. Kita berikan apresiasi, gitu ya. Tidak harus selalu dikasih sesuatu gitu, tapi dengan ucapan juga, wah, Bapak menghargai kepedulianmu terhadap tanggung jawabmu membersihkan gitu ya ruang kelas kita. Nah, jadi kita pandai-pandai memberikan apresiasi, jadi gitu ya, apresiasi kebajikannya, gitu ya, kebajikannya. Jadi nilai yang ditampilkan si anak itu apa? Misalkan anak-anak pagi-pagi sudah datang. Wah, Bapak perhatikan hari ini kamu rasa nasionalismenya, gitu ya. Rasa nasionalisme sangat besar sekali ketika kamu datang pagi-pagi untuk mengikuti upacara bendera. Itu juga bentuk apa? Apresiasi untuk membangkitkan nilai atau motivasi intrinsik gitu ya pada diri murid. Kadang kita terbalik juga ya, memberikan hukuman, mana konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu guru, mari kita isi sama-sama. Menurut Bapak dan Ibu guru, nomor 1 nih, mencatat ini yang dilakukan oleh si anak ketika melakukan kesalahan, misalkan. Si anak itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi. Saya tahu yang berapa? Tahun kelas sekolah mungkin ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman. Coba kita sesuaikan ya. Yang pertama hukuman. Konsekuensi yang betul ya. Yang ini hukuman ya. Ya, yang terakhir
Konsekuensi tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena dia belajar video kak. Iya, dijauhkan konsekuensi gitu ya. Nah, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Pokoknya dihukum. Mau enak mau enggak mau apa lakukan gitu kan kalau hukuman ya. Gitu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi seperti tadi dia nyenggol itu ya meja kupan kena buku dia ganti itu konsekuensi. Berarti sesuatu harus terjadi. Oh berarti saya harus ganti. Lalu membuat anak sakit. Biasanya hukuman itu kadang membuat anak sakit fisik maupun hati gitu ya untuk jangka waktu yang lama. Pernah gak Bapak Ibu masih ingat gak? Saya masih ingat. Saya waktu SMP ya saya jadi curhat. Saya pernah seperti ini. Tapi saya nggak menyimpan dendam kepada guru. Tapi saya ingat. Ingat. Iya, itu kan saya gitu ya. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, gitu ya. Karena hukuman itu dapat membenci kedisiplinan. Sih, kadang dilakukan terus melanggar peraturan, ya. Anak menghargai disiplin dalam konsekuensi. Kalau hukuman itu terjadi karena paksaan, dipaksa, gitu ya. Namanya hukum itu kan artinya memaksa, ya. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Jadi ada memberikan dorongan, terus memberikan solusinya apa. Kalau mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu katanya konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman karena belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang dia mempertahankan, itu ya, mempertahankan. Enggak pak, walaupun ketahuan gitu ya. Enggak pak, gitu kan ya. Tapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, kalau hukuman itu pasti akan marah, memiliki rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out. Itu ya, ini perbedaannya. Nah, Bapak dan Ibu, nah tadi kita sudah pada hukuman dan konsekuensi. Nah, katanya ini ada 2 identitas mengenai budaya atau disiplin. Ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Katanya hukuman itu masuk kepada ranah identitas gagal. Karena apa? Tadi dia kalau kita memberikan hukuman karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, gitu ya, baik fisik maupun fisik, gitu ya. Tapi kalau memberikan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau dia sudah nyenggol, berarti dia harus tahu harus melakukan apa, gitu ya. Tapi kalau hukuman itu, saya nggak mau gitu, ya. Misalkan apa di peraturannya, jika terlambat datang sekolah, misalkan keliling lapangan, gitu kan? Keliling lapangan anak tidak mau, ya, karena dia melakukan itu pelanggaran, maka hukuman akan terjadi. Nah, sesuatu yang menyakitkan menurut anak itu pasti akan dilakukan. Nah, identitas sukses, kedisiplinan ini ada pada ranah konsekuensi dan restitusi. Dan nanti kita akan masuk kepada ranah restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu yang sedang-sedang saja ya, bukannya bolehlah gitu ya. Dia masih netral. Kalau hukuman dia kadang diarahkan negatif nanti hasilnya. Kalau restitusi ini diharapkan dapat ubah diri menjadi ke arah yang lebih positif. Kalau restitusi nanti si anak bukan merasa korban, tapi si anak dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Lalu bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak
tersebut. Misalkan anak selalu kesiangan, si anak akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan diharapkan si anak itu dia mencari solusi atas kenapa sih orang kalau beramal baik. Dan dia si anak itu harus sudah mencapai, oh iya supaya saya tidak kesiangan, saya harus apa? Ya, itu nanti ada di restitusi. Ini restitusi ini berdasarkan ini Pak, nilai-nilai tadi keyakinan yang disepakati bersama antara murid dengan guru, antara siswa dengan sekolah. Makanya kita harus membuat keyakinan sekolah. Dari mana keyakinan sekolah? Keyakinan sekolah itu tadinya berangkat dari peraturan sekolah. Kalau sekarang katanya Pak, jangan pakai peraturan sekolah, tapi pakailah keyakinan kelas. Tapi berakawalnya dari peraturan sekolah. Kadang peraturan sekolah itu akan bernilai negatif. Contohnya dilarang, ya. Nah kita dilarang itu katanya dia memiliki negatif ya, atau negatif kan dilarang, gitu ya. Tapi ganti dengan kalimat positif. Misalkan dilarang buang sampah, gitu ya, dilarang buang sampah di sini. Suka ada bacaan ya dibuat-buat, tapi ganti. Tapi dengan kalimat positif ya, buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Itu nilainya positif katanya. Oh, jadi nggak harus di sini, gitu ya. Dia menjaga kebersihan itu. Jadi buat yang tadinya peraturan, jadilah kalimat Nah dari pernyataan positif tersebut buat kesepakatan. Dari kesepakatan buatlah keyakinan bersama. Tadi saya dilarang buang sampah di sini menjadi buang sampah pada tempatnya. Nilainya apa? Menjaga kebersihan. Kesepakatannya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Berarti nilai keyakinan yang kita sepakati bersama itu adalah menjaga kebersihan. Seperti di jalan raya harus pakai apa sih? Helm ya. Nilai apa? Keyakinan apa yang ada sebenarnya dari peraturan tersebut? Keselamatan. Utamakan keselamatan. Jadi kan umum ya. Jadi di dalam keyakinan itu bersifat umum yang diyakini bersama tuh. Jadi ini dibuat bersama anak-anak gitu ya. Tetapi berangkatnya sama dari peraturan. Kalau peraturan sifatnya memaksa gitu ya. Jadi kalau peraturan kadang yang timbul motivasi eksternal gitu ya. Tapi kalau katanya kalau dengan keyakinan bersama yang muncul nanti adalah motivasi intrinsik. Jadi kita tanyakan, sebenarnya kamu punya keyakinan gak sih menjaga kebersihan itu? Oh punya Pak. Terus kalau punya kita harus apa? Cari solusi bersama. Ya, jadi tadi kita mengedepankan win-win solution, pemecahan menang-menang. Ya, anak bisa memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya untuk dia kembali ke institusinya, institusi anak kembali kepada lingkungannya dengan percaya diri dan hidup yang lebih baik, gitu ya. Nah, apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi restitusi itu yang ditekankan adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratif antara siapa? Guru dan murid, gitu ya.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi saya itu kudu kemana, gitu kan? Jadi dia tahu, itu ya nilai-nilai kebajikan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, gitu ya. Karena orang yang baik bukan berarti orang yang tidak berbuat salah, ya, tetapi orang yang selalu belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan. Lalu restitusi itu diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Ini sifatnya tawaran, bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Restitusi itu berfokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi kita sudah bahas ya keyakinan kelas. Nah, tadi mengapa sih Pak peraturan? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa ya? Kenapa ya? Tadi dia kata begitu ya. Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya untuk kesehatan, keselamatan juga ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya ketika pelajaran, gitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan tadi dia yang timbul motivasi eksternal. Tetapi kalau dengan apa keyakinan bersama, nah ini diharapkan si anak itu apa dia dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internalnya atau intrinsiknya dengan menggunakan nilai-nilai yang diyakini bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, katanya kalau peraturan kelas, misalkan ada peraturan kelas itu hanya mencakup itunya levelnya hanya sedikit saja. Tapi kalau keyakinan kelas ini dia akan nilainya akan lebih luas. Dari keyakinan kelas ini diharapkan sekolah menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu apa? Lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, bagi warga sekolah. Nanti dari lingkungan positif akan bermunculan budaya-budaya positif. Seperti itu diharapkan seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Dari sebelah Ibu, Bapak Ibu. Yang kanan ya. Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Nah ini yang kiri. Ini contohnya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Itu kesepakatan Nah, kesepakatan kelas ini apa? Ini juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kami murid yang semangat belajar. Dan juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini dari ini bisa kita buat keyakinan kelas. Saling menyayangi, semangat. Nah, ini juga keyakinan Wah, dari kesepakatan kelas ini. Kita sampai saja ya. Nah, ini keyakinan.
Ini contoh keyakinan kelas misalkan hormat. Kita untuk mencari indikator hormat, nah bisa menggunakan ini tabel T dan G. Misalkan pada T itu seperti huruf T, bisa ditulis dengan tamak seperti di sebelah kiri, tidak tamak seperti. Misalkan hormat. Hormat itu tamak seperti apa? Masih anak datang tepat waktu, tidak tamak seperti anak sering terlambat. Mungkin saya dulu ya. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu berangkatnya dari peraturan kelas, peraturan ya. Coba dari peraturan ini, keyakinan kelas apa yang ada pada peraturan ini? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Udah punya buku, balikin. Disiplin. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang gitu ya, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti harus harus menghargai, menyayangi gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Nilainya apa ya keyakinannya? Kesehatan ya. Oh ada. Oh ya betul baca. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Berkomitmen juga. Oh yang lain udah hadir, kita belum. Berarti itu ya. Gitu. Orang membuat si Eta. Tadi saya ya punya. Tadi saya. Kirain saya ternyata belum datang. Berarti itu ya. Jadi keyakinannya, harus menghormati orang lain. Orang-orang pada kumpul, ini dicairkan pada. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti untuk apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas diyakini apa? Kesehatan dan sebagainya. Ya, banyak. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Coba perhatikan. Yang pertama apa? Kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita itu butuh dengan kebebasan. Nah yang terakhir apa? Yang mana Bu? Ini kesenangan. Balon. Jadi kita itu butuh kesenangan, kita itu butuh kebebasan, merdeka gitu ya. Kita butuh penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan terhadap orang lain. Itu juga kebutuhan, gitu ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Ini semua yang 4 itu, yang paling pokok itu semuanya di situ. Untuk apa? Bertahan hidup. Jadi kebutuhan manusia itu semata-mata untuk bertahan hidup. Jadi kalau seorang butuh atas kesenangan, itu sama untuk kebutuhan hidup. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mana dia? Nah ini. Sebelumnya kita nonton saja ya Bu ya. Nonton saja. 5 posisi kontrol itu ini. Yang saya mah aja di Indonesia. Oh, itu ini ya.
Kok ini nggak ada sih? Ada di sini. Nggak muncul ya? Oh iya benar. Coba yang ini. Kok nggak muncul ya? Aduh. Ada, ada ya. Nah, ada. Suaranya nggak ada ya? Kedengaran loh. Posisi kontrol guru ya. Itu katanya ada di posisi yang mana nih?
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Tidak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Jadi sampai video ini saja dulu ya Bu ya. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. 4. Keliling satu lapangan basket. Ini buat jadi kelompok katanya Bu. Boleh katanya yang benar. Tapi benar ini ya, saya benar deh. Tapi pengalaman sih ya. Jadi kalau kita jadi itu ya. Supaya kita tidak berlaku seperti itu gitu Pak. Ya, tapi kalau sekarang ada yang lebih bahaya. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Itu aja di agak lembut ya. Naren. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berbuat kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ini posisi membuat merasa bersalah. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu berbuat kepala sekolah? Terus, sekarang ini kamu tulis apa ya ibu absen? Ini kamu tulis di orang tua loh. Ibu harus tahu ya. Ya sudah, lain kali jangan ibu lagi ya. Disebut membuat rasa bersalah mungkin karena itu ya. Bisa jantungan kalau ibu Ya, anak merasa itu ya. sampai cepat lepas. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuatmu merasa menjadi hal yang gagal. Memandang buruk dirimu sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika ibu mengambil posisi membuat rasa bersalah, ia akan menemukan emosi negatif. Kalau sambil makanan dulu ya Bu. Sini boleh. Gak apa-apa Bu. Iya. Ini posisi yang ketiga. Wah, sudah berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, saya memang malam bangun tadi, jadi baru bisa lincah setelah kasusnya Bu. Bisa lah Bu. Kan emang enggak. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, teralami dan akrab dengan guru. Berbeda bercita pada kepentingan sukses dan hasil. Namun, perlu diingat,
bikin kesepakatan sama anak-anak kesepakatan kelas dulu. Ya, mulai dari peraturan kelas. Ya, peraturan kelasnya dirubah jadi kayak kesepakatan keyakinan orang. Iya, saya. Oh, berarti yang nanya itu harus kantor juga kesepakatan kedua. Bisa ya? Bisa. Ya, yang 5 tahun pertama kesepakatan kelas dulu. Ini posisi yang terakhir Bu, ini yang diharapkan kalian dulu seperti ini. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Pak? Aku selalu pasal jadi dan orang lain mungkin aku Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? ya Bu, saya meyakininya Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya mencoba untuk tidak lupa menyetel alat saya. Baik, Itu kan SMP, kalau SD, kamu anak kamu orang muda nggak dipanggil. Karena ada ibu saya. Kenapa kamu terlambat? Ayah balik apa hubungannya? Biasa. kira-kira akan belajar alam Quran, ya? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setelah alamat itu bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian ya. Ada lagi yang ingin dulu belakang ya? Baik, kalian. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami akan kembali ke kelas 3. Baik Bu, terima kasih. Itu Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Baik itu murid yang bertanggung jawab dan berkewajiban bersama. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan bertugas memberikan pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati ada dalam 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat apa? Pada posisi inilah, guru dapat menempatkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggagalan 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang diberitakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Itu pesan dari Kemendikbudristek agar kita menempatkan diri katanya sebagai posisi counter manager. Mungkin tadinya juga saya berat. Soalnya kan kalau saya itu kebanyakan ya, saya itu sebagai pembumbu, biasanya sebagai pembumbu, sebagai teman gitu ya. Itu seperti itu. Dan sebagai pembumbu rasa bersalah. Nah kalau ini diharapkan kita sebagai guru dapat menampilkan diri kita sebagai di posisi control manager. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.